Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Namo Buddhaya. Yang terhormat kepada Bapak Sapardi selaku Ketua Staben Sriwijaya Tangerang, Banten. Yang terhormat kepada Bapak Rakai Indramaya Panya selaku dosen pengampu kuliah Public Speaking. Dan para hadirin semuanya yang saya cintai. Marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah kesehatan kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di saat yang membahagiakan ini dalam kondisi sehat dan tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sambutan tentang pentingnya kebersihan lingkungan. Memang di tengah zaman yang semakin modern, kita punya kehidupan yang semakin sibuk setiap harinya. Kita dituntut untuk bekerja setiap hari. Aktivitas semakin padat, tapi kita tetap tinggal di lingkungan yang sama setiap harinya. Karena itulah, kebersihan lingkungan tetap menjadi tanggung jawab siapapun yang bermukim di lingkungan tersebut. Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Kita tidak bisa melimpahkan kepada pihak lain. Karena manfaat dari lingkungan yang bersih juga akan dirasakan oleh semua masyarakat yang bermukim di lingkungan tersebut. Kita harus tahu bahwa lingkungan yang kotor adalah sumber berbagai macam penyakit. Saluran air yang tersumbat oleh sampah, puing-puing yang menumpuk, dan genangan air adalah rumah ideal bagi nyamuk. Jadi, kunci utama untuk menghindarkan diri dan keluarga dari penyakit yang berbahaya seperti DBD, diare, demam, dan lain-lain adalah lingkungan yang bersih. Jika kita bisa menjaga kebersihan saluran air, rumah, dan lingkungan yang berada di sekitar kita, maka sumber-sumber penyakit juga akan lenyap. Kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan penting untuk menjaga keluarga dari penyakit. Bayangkan saja, bagaimana kita bisa bertahan nantinya jika lingkungan satu-satunya tempat tinggal kita benar-benar sudah tidak layak huni. Sungainya penuh dengan sampah. Jika musim hujan datang, air tak bisa mengalir dengan lancar. Resikonya adalah banjir yang menggenangi permukiman warga di sekitar tempat tersebut. Harta benda bahkan nyawa yang menjadi taruhan saat bencana tersebut datang. Lingkungan yang bersih juga akan menghindarkan kita dari bencana seperti banjir. Selokan dan sungai yang bersih akan membuat aliran air menjadi lancar. Lingkungan yang rutin dibersihkan adalah tempat tumbuh kembang yang ideal bagi anak-anak kita kelak. Karena itulah, sesibuk dan semodern apapun hidup masyarakat saat ini, kerja bakti membersihkan lingkungan tetaplah penting. Kemudian, tanah tempat tinggal kita berpijak juga penuh dengan limbah-limbah berbahaya. Plastik, kotoran, dan sampah tertimbun dalam tanah. Mereka tidak bisa terurai dengan baik. Hal ini juga menghadirkan problem baru bagi lingkungan. Ingatlah bahwa tanah tempat kita berpijak akan memiliki kualitas yang buruk karena sampah. Para petani tak bisa lagi bercocok tanam
karena tanah yang rusak. Udara yang kita hirup sehari-hari kemudian tercemar. Kendaraan bermotor dan asap pembakaran produksi jadi kunci polusinya. Apalagi yang bisa kita hirup, udara yang bercampur dengan racun terpaksa masuk dalam tubuh kita. Padahal tubuh butuh oksigen untuk bernafas, bukan asap sisa pembakaran. Tentunya lama-lama tubuh kita akan mengalami masalah kesehatan. Bayangkan bagaimana jika lingkungan satu-satunya tempat tinggal kita penuh dengan polusi. Di mana lagi kita akan mengungsi? Planet bumi hanya satu. Kita hanya bisa tinggal di planet ini. Tapi semakin hari, polusi semakin bertambah. Sampah semakin menggunung. Pembakaran bahan bakar fosil semakin cepat. Kita semakin tidak peduli dengan kondisi kebersihan tempat tinggal. Pohon-pohon semakin banyak yang ditebang. Gunung-gunung semakin hari semakin gundul akibat pembalakan. Lalu, mau sampai kapan lingkungan dan bumi ini bisa bertahan? Jika semua sudah rusak, bencanalah yang akan datang. Tidak akan ada lagi air bersih yang bisa diminum. Tidak ada pohon yang menghasilkan oksigen. Tidak ada pohon yang akan menyerap air di dalam tanah. Apakah masih belum cukup ulah kita pada lingkungan ini? Karena itulah kita semua harus bersatu dan bergerak untuk lebih mencintai lingkungan. Kita harus bisa menjaga satu-satunya planet tempat tinggal kita ini. Lalu, apa saja yang bisa kita terapkan untuk menjaga bumi? Ternyata dengan cara-cara kecil sudah cukup untuk menjaga bumi. Kita harus memulainya dengan cara-cara terkecil, yaitu dari keluarga. Mulailah untuk melakukan kebiasaan yang sederhana setiap harinya. Yang pertama, memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Kemudian, yang kedua, buanglah sampah ke tempat sampah. Ketiga, gunakan air dengan bijak. Keempat, mulailah menggunakan transportasi yang ramah lingkungan. Bersepeda untuk menempuh jarak yang pendek dan gunakan kendaraan umum untuk pergi bekerja. Yang kelima, tanamlah pohon di bukit yang gundul. Kemudian yang terakhir, jaga kebersihan lingkungan dengan rutin bekerja bakti bersama warga sekitar. Jadi, kita sebagai umat Buddha harus bisa menjaga lingkungan seperti yang diajarkan oleh Sang Buddha, bahwa dengan merawat lingkungan, kita juga merawat kehidupan yang baik, sehingga makhluk lain pun dapat hidup dengan nyaman sebagaimana lingkungan yang terawat dan lestari. Sebagai penutup, saya ingatkan kembali bahwa lingkungan yang bersih adalah kunci kesehatan. Kita tidak akan bisa hidup sehat jika lingkungan kita kotor. Mencintai bumi tak harus dilakukan dengan cara-cara besar. 6 cara sederhana seperti yang telah saya sebutkan tadi bisa untuk menjaga lingkungan kita. Asalkan bisa kita lakukan setiap hari. Jadikanlah kebersihan lingkungan sebagai kebiasaan. Sekian pidato dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Namo Buddhaya.